salah satu sahabat yang hidupnya eh, memang dalam kondisi serba kekurangan. Jangan kau kemudian khawatir kalau engkau dikasih harta, justru engkau nanti berbuat yang macam-macam. Nah, itu kekhawatiran Rasulullah. Ya, nyampaikan kepada Sa'labah bahwa dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa hadir lagi di ruang layar para pemirsa sekalian. Ya, Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin berbagi inspirasi ya terkait zakat. Ya, kita ambil sebuah kisah dari sahabat kita, yaitu Sa'labah bin Hatib. Ya, beliau adalah seorang sahabat Rasul. Ya, beliau hidup di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan wafat di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kisah ini termaktub di beberapa kitab. Ya, ada At-Siqat karya Ibnu Hibban, ya, kemudian Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar, dan Al-Ishabah Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi sebuah kisah tentang Sa'labah bin Hatib. Ya. Nah, beliau adalah salah satu sahabat yang hidupnya memang dalam kondisi serba kekurangan, miskin. Ya, bahkan suatu kisah ya menceritakan ketika setelah sholat berjamaah, kemudian Sa'labah itu terburu-buru untuk pulang. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyapa beliau, mengapa setelah sholat engkau bersifat seperti orang yang terburu-buru, ya, keluar masjid? Ya, kata Rasulullah, kenapa engkau terburu-buru kayak orang munafik gitu. Nah, kemudian Sa'labah ini menjawab, ya Rasulullah, sarung yang kupakai untuk sholat ini, ya kan, ini adalah satu-satunya yang kami miliki hari ini. Kalau saya tidak cepat-cepat pulang, maka istri saya tidak bisa sholat nanti di rumah. Ya, karena ketika saya pakai sarung ini, maka istri saya di rumah itu telanjang, ya Rasul. Nah, oleh karena itu kemudian lain berganti hari, kemudian Sa'labah mendatangi Rasulullah SAW. Untuk apa? Rasulullah diminta oleh Sa'labah untuk mendoakan ya, kondisi beliau, supaya beliau kemudian diberikan rezeki yang berlimpah atau harta yang banyak. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sa'labah, ya Sa'labah, ya, engkau mempunyai teladan yang baik. Maksudnya itu adalah Rasulullah. Gitu. Jangan kau kemudian khawatir kalau engkau dikasih harta, justru engkau nanti berbuat yang macam-macam. Nah, itu kekhawatiran Rasulullah. Ya, kalau bahasa Rasul, demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi. Nah, tapi kemudian hari berganti hari, terus dan hari berganti hari, beberapa waktu kemudian Sa'labah bin Hatib kemudian mendatangi lagi Rasulullah, ya, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu, doakanlah, gitu, agar kami, ya kan, untuk berlimpah harta, gitu, atau dikaruniai harta. Ya. Nah, karena Sa'labah dianggap Rasulullah
sudah tidak mendengarkan lagi, ya maka Rasulullah mendoakanlah, ya kan, meminta kepada Allah untuk diberikan harta yang berlimpah. Kemudian Sa'labah, ya, didoakan oleh Rasul, ya. Kemudian dia diberi sepasang kambing, yang pada akhirnya kambing ini kemudian berkembang biak, ya. Bahkan sampai kemudian dia kewalahan, ya, menggembala kambingnya. Bahkan dia dari tempat satu ke tempat lain berpindah-pindah itu hanya untuk apa? Untuk menggembalakan kambingnya, cari tempat untuk menggembalakan kambing, ya, saking banyaknya. Sampai kemudian berjalannya waktu, Sa'labah yang biasanya, ya, selalu hadir sholat berjamaah, ya, ternyata itu kemudian hari dia sudah jarang lagi ke masjid. Bahkan sholat berjamaahnya itu hanya di waktu Jumat saja. Lebih dari itu tidak pernah lagi sholat berjamaah. Nah, begitu. Nah, suatu ketika, ya, pada Rasulullah mengutus, ya, beberapa sahabat untuk menemui Sa'labah, ya, guna apa? Untuk menarik zakat atau menyampaikan kepada Sa'labah bahwa dia punya kewajiban untuk membayar zakat, ya. Namun apa yang dikatakan Sa'labah? Beliau menolak, ya, beliau menolak. Bahkan sampai kemudian dikunjungi lagi untuk diperintahkan membayar zakat, beliau juga menolak. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya, yang menjelaskan terkait dengan hal Sa'labah ini. Dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 76. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan kebahagiaan dan karunia-Nya, ya, kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan dan karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Nah, sampai kemudian suatu ketika sahabat yang lain bertemu ke Sa'labah dan menceritakan bahwa beliau, ya, disebut di dalam Al-Qur'an, ya, terkait hal perbuatannya itu. Maka kemudian dengan tergopoh-gopoh Sa'labah membawa harta untuk dizakatkan, mendatangi Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bahwa engkau sebenarnya sudah tidak lagi boleh diterima zakatnya. Rasulullah berkata demikian, ya. Dan ini yang memerintahkan adalah Allah langsung. Sampai kemudian Sa'labah berzakat lagi kepada di masa Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar pun menolak. Rasul saja menolak, apalagi aku. Sampai kepada zaman Umar juga sama. Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu menolak zakatmu, apalagi aku, kata Umar. Sampai kemudian Sa'labah meninggal di masa Utsman bin Affan. Nah, demikian mungkin kisah inspiratif untuk kita semua, bisa kita ambil ibrah, ya, dari kisah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.